Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadila dengan NPM 1711070050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya, kelompok 5, yang berjudul tentang strategi pengembangan spiritual anak usia dini, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pengembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Gustiana MPD. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang pengertian spiritualitas. Spiritualitas itu merupakan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu kepercayaan yang dianut oleh tiap-tiap individu. Kemudian perkembangan kecerdasan spiritualitas, yaitu kecerdasan spiritualitas adalah kemampuan kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk memperoleh nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual itu ditandai dengan perilaku manusia yang bersifat fleksibel, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian mempunyai visi misi yang kuat, kemudian dia dapat mengambil pelajaran hidup di setiap kejadiannya. Ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yaitu ada 4. Yang pertama, mempunyai prinsip dan visi yang kuat. Prinsip itu merupakan pedoman hidup. Jadi ketika manusia hidup itu harus mempunyai tujuan-tujuan hidup. Sebab apabila kita tidak mempunyai tujuan hidup, kita tidak akan tahu bagaimana kita bisa mencapai itu semua kalau kita tidak punya target-target yang harus kita capai. Kemudian kesatuan dan keragaman. Kesatuan dan keragaman ini apabila kita mempunyai spiritualitas yang tinggi, kita akan banyak menghargai, banyak menghormati keberagaman, yaitu keberagaman agama, suku bangsa, budaya, dan lain-lain. Kemudian memaknai. Ketika seseorang mempunyai kecerdasan spiritualitas yang tinggi, maka ia akan dapat memaknai semua pemberian yang ada di dalam Tuhan, semua pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya, ia akan bersyukur ketika Tuhan memberikan rezeki berupa kesehatan, kecerdasan, serta yang keempat, kejadian dan kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dan penderitaan ini ketika seseorang memiliki spiritualitas yang tinggi, tentunya seseorang ini akan memaknai sebuah kesulitan dan penderitaan ini bagian dari proses pendewasaan spiritualitas. Bukan kita sebagai manusia tidak boleh mengeluh atas kesulitan yang telah dihadapinya, karena setiap manusia mempunyai kesulitan yang berbeda-beda, tergantung kita menyikapi seperti apa. Kemudian peran keluarga dalam mencerdaskan spiritual anak usia dini, yaitu termasuk dengan peran orang tua. Yang pertama, peran orang tua memberikan pengarahan dan bimbingan kepada orang tua. Jadi kita sebagai orang tua wajib membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat-sangat detail terhadap anak, terutama ketika kita sebagai orang tua harus mengajarkan sejak dini tentang ibadah, tentang sholat, tentang mengaji. Karena itu semisal anak kita ajarkan sholat, kita bicara sama anak tersebut, kita harus sholat, karena di agama kita sholat itu merupakan tiang agama. Kalau nggak sholat nanti dosa, masuk neraka. Begitu. Kita harus memberikan, setiap harinya kita harus mengajarkan anak sejak dini tentang perilaku baik, terutama tentang agama, karena agama itu merupakan fondasi dari kehidupan
mulai dari dia kecil hingga dia nanti dewasa. Yang kedua, memberikan motivasi. Anak usia dini pasti mempunyai cita-cita, dan kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi yang sangat memacu dia supaya dia itu nggak gampang menyerah. Kalau misalnya anak tersebut menyukai hal-hal yang berbau tentang kedokteran, kemudian kita semangatin, mau jadi dokter ya nak, ya udah nggak apa-apa, kata belajar yang rajin ya supaya nanti jadi dokter, bisa ngobatin mama, bisa ngobatin papa. Terus habis gitu memberikan teladan yang baik, semisal ketika belajar sholat. Nah, sejak dini kita sebagai orang tua harus mengajarkan sholat dimulai dari ayah ibunya, yaitu dengan kita ajarkan kepada anak untuk sholat berjamaah di setiap waktunya. Terus kita ajarkan dia mengaji setelah selesai sholat maghrib ataupun sholat yang lainnya. Yang penting dia tahu kalau kewajibannya sebagai umat Islam itu dia sholat, warna kulit serta lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.